Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Marau Gomez dengan NIM 191440029 dari instrumentasi 2B. Nah, hari ini saya akan membahas tentang transmisi data dari mata kuliah komunikasi data. Oke, slide pertama yaitu terminologi. Transmisi data terjadi antara transmitter dan receiver, lalu diklasifikasi menjadi dua, yaitu media guide dan media unguide. Nah, media guide ini contohnya twisted pair dan serat optik. Kemudian media unguide contohnya udara, air, dan hampa udara. Kemudian transmisi terjadi dengan menggunakan tiga cara, yaitu secara direct link, point to point, multi point. Direct link adalah transmisi yang terjadi tanpa adanya mediasi dari device lain. Dengan point to point adalah transmisi yang menggunakan direct link dan juga menggunakan dua device atau dua alat. Kemudian multi point, penggunaan transmisi dengan menggunakan lebih dari dua alat. Sebuah transmisi bisa menjadi simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex atau satu arah. Transmisi satu arah ini contohnya adalah televisi. Kemudian half duplex, yaitu transmisi dua arah namun secara bergantian. Contohnya seperti walkie-talkie. Nah, kemudian ada full duplex, transmisi dua arah pada saat yang bersamaan. Yang contohnya adalah telepon. Kemudian frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Di frekuensi ini ada yang namanya konsep time domain, yaitu sinyal kontinu, sinyal discrete, sinyal periodik, dan sinyal aperiodik. Gelombang sinus memiliki amplitudo puncak A atau kekuatan maksimum sinyal yang diukur dengan volt. Frekuensi, tingkat perubahan sinyal. Satuan yang digunakan adalah hertz. Kemudian periode, waktu untuk pengulangan. T sama dengan 1/f. Nah, kemudian fase, posisi relatif dalam waktu. Nah, kemudian ada panjang gelombang, jarak yang dicapai oleh sebuah gelombang. Konsep domain frekuensi. Sinyal biasanya terdiri dari banyak frekuensi. Dapat ditunjukkan atau analisa Fourier bahwa setiap sinyal terdiri dari komponen gelombang sinus. Dapat menentukan fungsi frekuensi domain. Spektrum dan bandwidth. Spektrum adalah jarak dari frekuensi yang mengandung sinyal. Kemudian bandwidth terdapat dua, yaitu bandwidth absolut dan bandwidth efektif. Bandwidth absolut adalah lebar dari spektrum. Bandwidth efektif semakin sempit frekuensi semakin banyak energinya. Kemudian ada komponen DC, komponen dari frekuensi 0. Kemudian muatan data dan bandwidth. Setiap transmisi mempunyai lebar frekuensi tertentu. Hal ini membatasi banyaknya data yang dapat dikirim. Kemudian analog dan transmisi data digital. Data adalah sesuatu yang membawakan sebuah arti. Dan sinyal adalah penampakan data secara elektrik atau elektromagnetik. Nah, dan lalu transmisi adalah komunikasi data melalui penggandaan dan pengolahan sinyal. Data terbagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Untuk analog merupakan kontinuitas dalam beberapa interval, contohnya suara dan video. Kemudian digital adalah nilai discrete, contohnya teks atau integers. Sinyal artinya dengan data mana yang diperbanyak. Kemudian analog ada beberapa, yaitu variabel kontinu, banyak media seperti kabel, serat optik, dan ruang. Memiliki lebar bandwidth 100 Hz sampai 7 kHz. Nah, untuk sinyal analog telepon bandwidthnya 300 Hz sampai 3400 Hz. Dan video bandwidthnya 4 MHz. Untuk digital menggunakan 2 DC komponen. Keuntungan dan kerugian transmisi. Transmisi digital memiliki beberapa keuntungan, yaitu biaya LSI atau PLSI rendah, keamanan dengan menggunakan enkripsi, serta bandwidth tinggi yang secara mungkin ekonomis. Kemudian gangguan transmisi. Sinyal yang diterima berbeda dengan yang dikirim. Sinyal analog memiliki gangguan, yaitu
degradasi kualitas sinyal dan sinyal digital yang disebabkan bit errors. Bit errors ini disebabkan oleh atenuasi dan distorsi atenuasi, distorsi yang terlambat, dan juga noise. Begitu saja jelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.